Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karahal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatannya kepada kita sekalian. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya, Alif Nur Azizah, untuk menyampaikan sebuah kutum singkat yang bertemakan tentang doa. Ya, kita manusia, makhluk yang paling lemah, yang tidak bisa menguasai diri sendiri. Tentunya kita membutuhkan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah Al-Ghafir ayat 60 yang berisikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dari mereka yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Dan hadirin yang berbahagia, bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada umatnya ketika mereka mau berdoa, mereka akan diijabah seluruh permohonannya, entah diberikan secara langsung atau diberikan secara bertahap, atau ketika mereka sudah berada di akhirat. Karena pada dasarnya yang lebih tahu mana yang terbaik pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sampai tak berdoa kepada Allah Ta'ala seakan tidak merasa butuh pada Sang Pencipta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda bahwasanya ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Apalagi pada saat ini kita kedatangan yang namanya bulan suci Ramadan, bulan yang telah kita nanti-nantikan. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan ketentraman, bulan yang penuh kedamaian, dan bahkan penuh dengan kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu banyak sekali sekarang umat-umat Islam yang berbondong-bondong fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka sadar bahwa di bulan suci Ramadan ini mereka yang berbuat kebaikan, yang berbuat kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang dari mereka yang berlomba-lomba kebaikan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bangun di malam hari, sedekah ke sana ke sini. Karena apa? Karena mereka tahu hikmah di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Lalu bagaimana adab-adab kita ketika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus mencari tempat yang mustajab. Kita boleh saja berdoa dimanapun dan kapanpun, tapi kita juga harus tahu bahwa ada di titik-titik di mana doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berdoa dengan rendah hati, tutur kata yang lembut, tutur kata yang baik. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita.
Janganlah kita berdoa dengan terburu-buru, karena satu hal yang itu tidak baik kita lakukan. Dan adab yang berikutnya, ketika kita berdoa, kita harus berusahakan untuk memuja Allah, memuji Allah, menyebutkan asma-asma Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha segala-galanya, pencipta alam semesta, kita puji Allah. Kita puji Allah dengan sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Baru kita melantunkan permohonan kita, diawali dengan kita memohon ketika berada di akhirat, baru dilanjutkan ketika kita berada di dunia. Jangan sekali-kali kita terlintas di pikiran kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah berdoa di pagi, di siang, di petang, di sore, dan masih banyak saya terus berdoa. Ya Allah, tapi kenapa tidak Engkau kabulkan? Ya Allah, sesuatu hal dengan kata-kata tersebut itu sangatlah salah, karena mereka berpikiran bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa-doa mereka. Padahal Allah lah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ingat, usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka dari itu kita harus mengimbangi keduanya. Kita harus berbanyak berdoa, kita harus berbanyak introspeksi diri, kita harus banyak berikhtiar kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi seseorang yang bermanfaat di keluarga, bermanfaat untuk negara, agama, dan bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.